Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rustika Ayu Putri Ramadana dengan NIM 186300081 dan teman saya Dita Kesuma Dewi dengan NIM 186300078 akan mempresentasikan hasil makalah kita dengan judul Cinta dan Damai dalam Ajaran Ilmu Tasawuf Ibnu Arabi atau Al-Hub wa Al-Mahabbah. Outline pembahasan kita yakni ada 4. Yang pertama, biografi Ibnu Arabi. Yang kedua, Al-Hub Al-Ilahi atau cinta ilahi. Yang ketiga, nilai-nilai pendidikan karakter pada cara mendapatkan cinta. Yang keempat, dasar-dasar ajaran mahabbah. Baik, yang pertama, biografi Ibnu Arabi. Abu Abdillah Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Arabi Al-Hatimi atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Arabi. Beliau lahir 17 atau 27 Ramadan. Ulama berselisih pendapat seputar tanggal kelahiran Ibnu Arabi. Beliau lahir tahun 560 Hijriah atau 1160 Masehi di Murcia, Andalus atau Spanyol. Sejak berumur 8 tahun, Ibnu Arabi bersama keluarganya hijrah ke Estilia dan mulai belajar Al-Quran, hadis, fikih di Cordoba dari murid-murid Ibnu Hazm Al-Zahiri pada tahun 456 Hijriah. Pada usia 30 tahun, beliau pergi mengunjungi beberapa kota di Andalus dan Maroko. Dan tak lupa belajar tasawuf dari tokoh-tokoh sufi setempat seperti Abu Madian Al-Gauts Al-Talmasani. Pada 620 Hijriah, beliau berkunjung ke Tunis, Hijaz, Yaman, Syam, Irak, Mesir, dan menetap di Damaskus. Beliau meninggal pada 638 Hijriah. Yang kedua, Al-Hub Al-Ilahi atau cinta ilahi. Sejarah tasawuf. Sekitar 40-110 Hijriah, aliran tasawuf telah menyebar ke Basrah, Kufa, dan Madinah. Pada masa itu, hal yang mendorong rasa zuhud para sufi lahir dari rasa takut akan neraka dan keinginan untuk masuk surga. Pada tahun 185 Hijriah, Robiah Al-Adawiyah menggunakan kata cinta atau al-hub dengan tegas dan lantang untuk mengungkapkan rasa rindu dan cinta ilahinya dengan berlandaskan pada Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Ma'idah ayat 53. Sepeninggal Robiah, lahirlah puisi-puisi cinta ilahi sebagai karya sastra beraroma tasawuf dan filsafat yang tak ternilai, dirangkai oleh kaum sufi untuk mengungkapkan rasa rindu yang menyelimuti. Aliran cinta ilahi Ibnu Arabi. Teori cinta ilahi Ibnu Arabi mengacu pada wahdat al-wujud. Ibnu Arabi menyampaikan rasa cintanya dalam syair-syair yang terkumpul dalam karyanya Turjuman al-Ashiwaq yang disusun ketika beliau berada di Mekah. Dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa seseorang yang sedang dilanda cinta ilahi, ia tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan atas segala perbuatannya di dunia. Beliau berdalih bahwa orang yang sedang mabuk cinta akan hilang akalnya dan tidak mempunyai kekuatan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan jaza atau pertanggungjawaban adalah bagi hamba yang punya akal dan kekuatan untuk menentukan pilihan. Orang yang sedang mabuk cinta, seperti kaum ahlu Badar, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan mengizinkan mereka untuk melakukan segala sesuatu sekehendak mereka. Ibnu Arabi menambahkan bahwa orang yang sedang mabuk cinta ilahi tak ubahnya seperti orang gila yang segala perbuatannya, baik itu perbuatan baik ataupun buruk, tidak akan terkena hisab. Kemudian pembahasan yang ketiga akan dibahas oleh teman saya, yakni Dita Kesuma. Baik.
Untuk yang ketiga adalah nilai-nilai pendidikan karakter pada cara mendapatkan cinta. Cara yang ditempuh seseorang dalam mendapatkan cinta mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang harus diwujudkan dalam menjaga keharmonisan hubungan antara sesama umat manusia, termasuk dengan makhluk lainnya. Karena cara yang ditempuh melalui tahapan-tahapan seperti sabar, taubat, tawakal, dan lain-lain untuk mensucikan diri agar cinta yang merupakan anugerah Tuhan dapat tercapai. Untuk mencapainya, diperlukan perjuangan dan latihan mensucikan diri, menghilangkan sifat nafsu yang dimiliki, kemudian mengisinya dengan sifat lahud. Kemudian ada beberapa langkah-langkah yang perlu diambil, yaitu yang pertama, mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi. Kemudian yang kedua, yaitu ada takali, yaitu pembersihan dan pengosongan diri rohani dari segala dosa dan noda, dari sifat buruk, tercela, dan menghentikan segala perbuatan faksya dan mungkar yang merusak, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada tahalli, yaitu pengisian diri dengan sifat terpuji. Kemudian yang keempat, pembahasan yang keempat yakni dasar-dasar ajaran mahabbah. Ajaran mahabbah memiliki dasar dan landasan, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga menunjukkan bahwa ajaran tentang cinta khususnya dan tasawuf umumnya dalam Islam tidaklah mengadopsi dari unsur-unsur kebudayaan asing atau agama lain seperti yang sering ditudingkan oleh kalangan orientalis. Adapun dalil-dalil dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubballahi walau yaral ladzina zalamu idh yarawna 'adzaba anna quwwatallahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Kemudian ada pula dalil dalam surat Al-Maidah ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah dan yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Selanjutnya, yakni dalil-dalil dalam hadis Nabi Muhammad SAW, misalnya sebagai berikut. Dari Ibnu Katsir, yakni tiga hal yang barang siapa mampu melakukannya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu yang pertama Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, tidak mencintai seseorang kecuali hanya karena Allah. Ketiga, benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci dilemparkan ke neraka. Kemudian ada pula dalil
yang lain, yakni tidaklah seorang hambaku senantiasa mendekatiku dengan ibadah-ibadah sunnah kecuali aku akan mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dari Ibnu Katsir. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.